Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang desain grafis dan nirmana yang ada pada mata pelajaran desain grafis percetakan. Yuk kita simak. Pada bab ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu desain grafis. Yang kedua, unsur desain grafis. Yang ketiga, prinsip desain grafis. Yang keempat, komposisi warna. Yang kelima, nirmana. Yang keenam, unsur nirmana. Langsung aja ke yang pertama. Apa sih pengertian dari desain grafis? Desain grafis itu merupakan komunikasi secara visual menggunakan bentuk, gambar dalam menyampaikan informasinya. Serta ada pendukung lain yaitu seperti penambahan teks ataupun kalimat. Untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari kita, gimana sih dan apa manfaat kita belajar desain grafis? Untuk penerapan sehari-hari, seperti contoh ada banner, logo, rambu-rambu lalu lintas, dan juga icon-icon yang biasa kita temukan di handphone ataupun di komputer. Contohnya seperti banner ini. Nah, untuk misalnya kita mempunyai sebuah produk ataupun kita menawarkan sebuah jasa. Gimana caranya calon customer kita bisa tahu kalau kita menjual produk ataupun menawarkan jasa kepada mereka? Entah itu produk makanan, produk fashion, make up, ataupun itu sebuah jasa pembuatan video, pengeditan foto, dan lain-lain. Salah satu caranya adalah kalian membuat banner. Agar customer kalian tertarik dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan, kalian perlu nih membuat banner ataupun pamflet kalian lebih menarik. Nah, manfaat dari kalian belajar desain grafis adalah kalian bisa tahu gimana sih caranya membuat banner yang lebih menarik agar customer itu bisa tertarik dengan produk kita. Nah, setelah kita bisa membuat banner dengan menarik, kalian tinggal posting deh ke Instagram, ke story. Dari situ, calon customer kalian jadi tahu, oh kalian jual produk makanan atau kalian menawarkan jasa foto ataupun pengeditan video. Contoh selanjutnya adalah logo. Nah, logo-logo ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun UMKM agar masyarakat lebih percaya dengan usaha atau perusahaan mereka. Yang ketiga ada rambu-rambu lalu lintas. Kita ambil contoh yang ini. Nah, yang ini adalah rambu lalu lintas untuk belok kiri. Jadi, mengharuskan pengendara untuk belok kiri. Bisa kita bayangkan, misalkan dalam desain grafis itu tidak ditetapkan simbol yang seperti ini untuk belok kiri, maka kita harus membuat papan rambu lalu lintas yang besar serta dengan kata-kata belok kiri. Seperti kita tahu bahwa rambu lalu lintas itu dapat dibaca atau sudah dapat dilihat dari jarak yang lumayan jauh, maka jika kita menuliskan belok kiri, otomatis itu kurang efisien karena belum tentu tulisan yang sebanyak itu dapat terlihat dari jarak yang lumayan jauh. Oleh karena itu lebih efisien kalau kita menggunakan simbol seperti ini. Selanjutnya adalah icon yang satu ini. Siapa sih yang nggak tahu icon ini? Nah, kalau misalkan di desain grafis tidak ditetapkan simbol yang seperti ini untuk print, maka kita akan kesulitan untuk menemukan perintah print pada komputer kita. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa melihat icon seperti ini, baik itu dalam penggunaan handphone ataupun komputer atau bahkan komputer teman atau di warnet, kita tidak perlu khawatir lagi karena kita udah tahu kalau misalkan simbol print itu seperti ini, bukan lagi tulisan print. Seperti itu ya. Jadi itu semua membuat kerja kita lebih efisien.
Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah berdampingan dengan yang namanya desain grafis. Cuma kita nggak sadar aja kalau misalkan hal-hal di sekitar kita itu bisa termasuk ke dalam bagian desain grafis. Ya contoh simpelnya aja seperti merek susu, seperti merek handphone yang kalian gunakan, itu juga merupakan bagian dari desain grafis loh. Nah, coba deh kalian lihat di sekitar kalian atau bahkan di rumah kalian, hal-hal simpel apa sih yang termasuk juga ke dalam bagian dari desain grafis. Kalau udah ketemu, jangan lupa komen di bawah ya. Selanjutnya adalah unsur-unsur desain grafis. Nah, dalam desain grafis ini mempunyai unsur yang dapat digabungkan dan dirancang dengan baik untuk menghasilkan media visual dalam penyampaian informasinya. Di sini saya mengambil contoh cover majalah. Nah, dalam bagian-bagiannya di cover majalah ini, yang pertama ada namanya headline. Dari namanya aja adalah headline, yaitu judul. Jadi headline ini adalah judul dari sebuah desain yang dibuat. Judul ini biasanya ukurannya besar, tulisannya jelas, dapat terbaca juga dengan jelas. Selanjutnya adalah sub headline. Dari namanya aja udah sub, berarti dia adalah anak dari si headline. Nah, sub headline dan juga headline ini saling mendukung satu sama lain. Jadi saling berkesinambungan ya dengan headline. Nah, sub headline ini ukurannya lebih kecil daripada si headline. Seperti itu. Selanjutnya, pada kotak hijau ini, itu ada yang namanya konten. Dari namanya udah konten. Konten itu adalah isi. Nah, jadi konten ini berisi tentang apa saja informasi secara detail yang ingin disampaikan. Contohnya, misalkan kita membuat event. Nah, kontennya bisa kita isi, seperti mungkin temanya, tanggalnya, dan juga tempatnya. Bisa juga kita isi dengan misalkan event itu berbayar atau tidak. Atau bisa juga kita isi dengan link pembayaran dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya ilustrasi. Nah, di dalam konten ini itu juga termasuk ya. Jadi satu kesatuan nih. Yang namanya konten itu adalah isi. Jadi di dalamnya juga ada ilustrasi. Tapi biasanya ilustrasi ini sebenarnya nggak wajib. Namun ilustrasi biasanya ditambahkan untuk membuat audiens atau pembaca itu lebih tertarik untuk membaca atau melihat desain kita. Nah, seperti di sini ilustrasinya adalah tenda yang dibuka oleh tangan. Sesuai dengan headline-nya yaitu jendela. Nah, berarti ilustrasi di sini adalah menggambarkan jendela pendidikan dan juga kebudayaan. Jadi nyambung ya antara ilustrasi dan juga headline-nya. Selanjutnya ada yang namanya corporate identity. Dari namanya aja udah ada identity. Artinya itu adalah identitas. Nah, corporate identity ini biasanya berupa identitas atau pengenalan. Biasanya itu adalah logo dari sebuah perusahaan atau logo dari si penyelenggaranya. Biasanya di event-event atau misalkan nih ada event penggalangan dana, biasanya masyarakat itu bertanya-tanya, siapa sih yang mengadakan event ini? Jangan-jangan penipuan ataupun yang sebagainya. Agar masyarakat itu lebih percaya, maka dari itu dicantumkanlah corporate identity ini agar lebih meyakinkan masyarakat bahwa penggalangan dana itu resmi dari pemerintah atau resmi dari komunitas tertentu. Jadi unsur-unsur desain di sini itu saling berkesinambungan satu sama lain dan saling mempunyai peran pentingnya masing-masing. Untuk corporate identity sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah logo wordmark. Seperti namanya, wordmark yaitu kata-kata. Logo wordmark itu berdasarkan atau basisnya adalah dari kata-kata. Jadi,
kata atau nama perusahaan itulah yang dibuat logo itu sendiri. Seperti Facebook, Disney, Google, Netflix, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya logo lettermark. Nah, kalau logo lettermark ini lebih ke pengambilan dari inisial atau huruf dari nama perusahaan itu. Seperti Suzuki, dia mengambil huruf S-nya. Jadi inisial dari perusahaan ini adalah huruf S-nya saja. Yang pasti inisial yang diambil ini bergantung dengan visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada logo pictorial mark. Simpelnya logo pictorial mark ini adalah logo yang berbasis simbol. Nah, biasanya logo pictorial ini meskipun tidak disertai oleh tulisan di dalam logonya, dia itu langsung bisa teridentifikasi. Contohnya seperti gambar apel di sini. Siapa sih yang nggak tahu bahwa kalau gambar apelnya seperti ini pasti adalah produk dari sebuah perusahaan Apple. Nah, hebatnya logo pictorial itu seperti itu. Dan biasanya logo pictorial itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang udah punya nama. Jadi kalau misalkan logo pictorial ini dipasangkan sendiri tanpa ada namanya, itu pasti langsung bisa teridentifikasi. Oke, selanjutnya ada yang namanya logo abstrak. Logo abstrak ini juga basisnya adalah simbol, tapi yang membedakan dengan pictorial, kalau pictorial itu bisa teridentifikasi kalau ini gambar atau bentuk apel, kalau ini gambar atau bentuk burung. Tapi kalau ini kira-kira bentuk apa ya? Kalau ini juga bentuk apa? Apakah tangga, ataukah bangunan yang miring, atau yang lainnya? Nah, nggak bisa ditebak kan kalau dia itu berbentuk gambar apa, makanya namanya adalah logo abstrak. Selanjutnya ada yang namanya logo maskot. Untuk logo maskot ini, yaitu adalah logo karakter. Biasanya identik dengan misalkan pemilik perusahaannya seperti KFC ini, lalu ini ada keripik kentang, dan ini ada Hokben. Biasanya logo maskot tidak selalu gambar orang ya, tapi bisa juga gambar benda yang seakan-akan dibuat hidup seperti itu. Selanjutnya ada logo emblem. Nah, untuk logo emblem ini itu perpaduan antara teks dengan bentuk-bentuk dasar. Bentuk-bentuk dasar itu seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya di sini, biasanya memang logo emblem itu banyak digunakan oleh klub-klub sepak bola ataupun komunitas-komunitas. Di sini ada contohnya Chelsea. Dan di sini ada juga sebuah merek mobil, BMW dan juga Lamborghini. Selanjutnya ada yang namanya logo kombinasi. Nah, kalau logo kombinasi ini adalah perpaduan antara logo wordmark dan juga pictorial mark. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Pizza Hut itu adalah sebuah kata dan topi itu adalah sebuah simbol. Jadi itu kenapa disebut dengan logo kombinasi, karena dia mengkombinasikan antara kata-kata dan juga simbol. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada logo Burger King yang lama. Ini ada kata-kata Burger King dan juga di sini ada simbol atau bentuk dari burgernya. Jadi maka dari itu ini juga disebut dengan logo kombinasi. Selanjutnya ada slogan. Nah, contoh yang paling sederhana adalah slogan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ketika kita ingat atau ada orang nih yang mengatakan slogan ini, secara nggak langsung kita akan mengingat kalau itu berhubungan dengan pegadaian. Nah, ini adalah salah satu trik dari sebuah perusahaan agar perusahaannya mudah diingat dengan cara menggunakan slogan yang juga mudah diingat. Oke, itu yang terakhir. Selanjutnya adalah tugas. Untuk tugasnya,
Kalian bisa cek di Google Classroom ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk penyampaian materi desain grafis bab pertama pada part yang pertama. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.